hanya mendapatkan pendampingan dalam peningkatan sumber daya manusia, kelompok-kelompok masyarakat ini juga mengikuti berbagai workshop dan bimbingan teknis mengenai pentingnya bekerja sama dan peranan koordinasi yang baik antara pihak dalam mengelola sumber daya pesisir. Alhamdulillah, dengan adanya program sisi di Parepare ini, sejak tahun 2013 sampai sekarang, di Parepare ini sudah terbentuk 153 kelompok. 115 diantaranya adalah kelompok bidang usaha, kelompok yang lain adalah ada kelompok nelayan sebagai nelayan tangkap, ada kelompok pengolah hasil-hasil perikanan, ada juga kelompok pemasar. Pada awalnya beberapa kelompok itu memang ketika setelah dibentuk, difasilitasi masih bingung bagaimana mereka mengembangkan usaha dan penuh keraguan. Dalam proses pendampingan bersama-sama dengan konsultan yang lain dan juga dengan tenaga pendamping, kami membantu menyusun perencanaan usaha, kemudian mereka bagaimana menyusun proposal, business plan, sampai mereka bisa mengerti bagaimana menyusun usaha itu sampai ke pemasaran. Sering biasanya kelompok-kelompok itu tidak mengerti bagaimana caranya mengembangkan usaha sampai bisa memenuhi standar yang diperlukan oleh konsumen. Nah, kami membantu memfasilitasi itu. Bentuknya bisa kita berikan pelatihan, pendampingan, kami temani juga berdiskusi, kami perlihatkan juga pada kelompok-kelompok lain yang sudah berhasil di daerah lain, sehingga ada proses saring belajar atau lessons learned yang bisa mereka pelajari, sehingga mereka bisa menyusun sendiri dari proses pendampingan itu bagaimana business plan, rencana pengembangan usaha pemasaran, sampai juga bisa mengembangkan usaha lebih lanjut. Ratusan kelompok usaha mikro dan kecil ini lambat laun mampu berkembang dan bertahan menghadapi krisis ekonomi. Dalam hal memasarkan produk olahan ikan, kelompok masyarakat ini bahkan telah mampu menembus jaringan retail modern, beberapa toko oleh-oleh di Makassar, hingga komunitas jual beli online. Tak hanya itu saja, ada produk yang telah merambah pasar hingga ke beberapa pulau di Indonesia, seperti reseller dan toko supermarket di Salatiga, Jawa Tengah dan Jakarta, dan juga Papua. Bersama teman-teman saya memulai usaha ini hanya iseng-iseng mengisi waktu kosong. Kami hanya ibu rumah tangga biasa yang berusaha untuk lebih berkreatif. Setelah 2013 kami dibantu oleh IFAD melalui pendanaan, modal, pendampingan, serta pelatihan-pelatihan sehingga bisa berkembang seperti ini. Awalnya kita merintis masuk ke rumah-rumah makan. Di sini kami ini di Sulawesi, lele dan Bugis mungkin begitu jauh. Tidak seperti di sana, di teman-teman di Pulau Jawa, lele begitu akrab. Kalau kita di sini Bugis, jadi untuk pemasarannya awal-awal kami terkendala. Sekarang kami memasuki rumah-rumah makan, kami kirim ke berbagai daerah, ke Toraja di tempat wisata, ke Kendari, terakhir kami kirim ke Irian Jaya. Di sekitar Pasar Lakesi, kini juga telah dibangun tempat penjemuran ikan di tepi pantai untuk mendukung kegiatan pengolahan ikan asin atau ikan teri. Ya, kalau dari bantuan dari IFAD penghasilannya ya cukup lumayan karena ada namanya bantuan lampu yang kita kasih meningkatnya penghasilannya. Ya, kalau harapan ini kedepannya kita masih harap ada bantuan dari IFAD karena bagus sekali anunya. Ya, bantuannya juga lumayan juga karena penghasilan bagus. Kehadiran CCTV IFAD yang implementasinya mampu mengentaskan kemiskinan di masyarakat pesisir telah menjawab sebagian dari tantangan terbesar, yakni mengorganisasikan masyarakat dalam kelompok yang menjadi sasaran agar mampu mengubah pola berpikirnya sehingga memiliki kesadaran dan kemandirian berusaha dan mampu mengelola usaha. Peka akan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen yang dapat menindaklanjuti dan memanfaatkan peluang pasar yang ada, yang hasil akhirnya mampu membangun kelembagaan usahanya secara berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV Makassar.